Selamat datang di Xtech Review dan ini adalah iPad Pro tahun 2019 generasi ketiga dengan ukuran layar yang super besar ya, dan ini merupakan iPad dengan ukuran paling besar yaitu 13 inch. Jadi kalau dilihat iPad itu memiliki spesifikasi yang sangat powerful ya dibanding mobile tablet yang lain, contohnya seperti Samsung maupun Xiaomi, karena iPad ini memiliki chip khusus ya, berbeda dari kompetitornya. Jadi apakah iPad keluaran tahun 2019 yang sudah berumur 6 tahun ini apakah masih layak di tahun 2025? Mari kita bahas. Oke, jadi kalau kita lihat iPad Pro ini memiliki desain yang cukup sangat timeless ya, karena dia memiliki bodi yang super tipis. Memang dari model yang terbaru pun sangat identik ya, dengan backcase yang super flat dan bodi samping yang flat juga dan super tipis, dan layar yang memiliki bezel slim di seluruh sisinya. Kita bisa lihat kalau di sini dia memiliki bezel yang sangat seimbang ya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan juga identik dari warna layarnya yang cukup mantap dan layarnya yang sangat responsif, karena walaupun di tahun 2019 dia sudah memakai layar 120 Hz. Sebagai perbandingan dari layar, di sini saya ada iPad Pro tahun 2020. Tentu ini lebih bagus, tapi kalau kita lihat ini merupakan iPad dengan ukuran layar di 13 inci dan yang ini adalah ukuran layar di 20 inci. Jadi ini memiliki dimensi yang sangat jauh berbeda ya kalau kalian bisa lihat. Walaupun di ukurannya yang cukup besar di 13 inch, iPad ini memiliki bobot yang cukup tergolong ringan, hanya di 630 gram, dimana berat ini setara dengan kalian memegang 3 iPhone Pro Max secara bersamaan. Itu adalah berat dari satu iPad ini. Untuk layar, iPad ini sudah hadir dengan teknologi bernama Apple ProMotion dengan resolusi di 2732 pixel dikali 2048 pixel. Jadi itu bisa seperti 4K ya, hampir 4K, mungkin 3,5K ya. Dia memiliki panel Liquid Retina IPS yang dimana ini merupakan panel yang sudah sangat cakep ya warnanya. Dan ini merupakan warna yang super akurat karena memang iPad ini didesain untuk orang yang spesialis di desain yang profesional ya, karena dia memang seri yang 13 in, dimana itu seri yang memang memerlukan seluruh opsi dari iPad. Walaupun dia sudah memiliki teknologi Apple ProMotion, dia tidak bagus seperti adik-adiknya yang sudah memiliki panel di mini LED dan OLED di Apple M4 terbaru. Kalau untuk mini LED dia ada di Apple keluaran tahun 2021 sampai 2022 ya. Tapi ini sudah cukup mantap sih layarnya, walaupun kalau kita bandingin dengan Android atau iPhone yang OLED pun dia memiliki warna yang cukup mirip, karena memang software dari Apple sendiri bisa membuat keakurasian warna yang sangat bagus ya. Untuk jantung dari iPad ini dia menggunakan chip sebelum Apple Silicon ya, yaitu Bionic A12X. Di bawahnya A12Z, di mana A12X ini memiliki 7 core sedangkan A12Z memiliki 8 core. Namun performanya tidak terlalu signifikan ya jika tidak digunakan bermain game. Tapi saat kita bermain game berat seperti Genshin Impact itu bakal mempengaruhi. Untuk perbandingannya, Bionic A12X ini dia memiliki performa yang mirip-mirip dengan Snapdragon 8 Gen 1, namun dia memiliki FPS yang jauh lebih stabil ya, karena dengan dibalut dengan bodi sebesar ini dia bisa menjaga suhu lebih bagus daripada Snapdragon 8 Gen 1 yang biasanya digunakan di HP seperti Android yang memiliki cooling yang terbatas. Oke, jadi ini kita mulai gaming dari Genshin. Dia bisa dapat stabil di 60 fps ini kalau kalian lihat. Ini FPS-nya smooth banget ya. Wow. Ya untuk ukuran tahun 2019 ini sangat mantap ya. Dia tetap bisa main Genshin Impact yang merupakan game keluaran tahun 2020. Dan memang FPS-nya stabil banget ini. Dia stabil di 60 fps. Ya walaupun ini karena gua setting yang di grafik medium,
dan FPS-nya gua taruh di 60 dan ada motion blur dan kawan-kawan, dia bisa tetap dapat FPS yang stabil ya. Dan ini kita coba main di map paling berat yang setahu gua, yaitu mapnya Sumeru yang bagian pasir. Nah, ini berat banget ya, walaupun dia kayak tidak banyak detail, tapi dia ngeload render distance-nya jauh banget nih. Ini stabil banget FPS-nya di 60-an, dan kayak tadi pas gini agak ngedrop dikit ya, wajar sih. Dan ini suhunya kalau di layar adem ya, cuman nggak tahu kalau di bagian belakang panas banget. Di bagian logo Apple ini suhunya sepertinya nyentuh 32, 33, 34 ya. Dan ini FPS-nya sangat stabil. Aduh, kemencet Allah. Oke. Dan ini kalau buat main game lega banget, lega pol, karena dia ukuran layarnya yang sangat besar. Jadi kita bisa ngeliat layar. Ya ini layarnya sama kayak MacBook yang 13 inci ya. Kalau kalian lihat MacBook Air biasanya RM1, RM2 itu layarnya di 13 inci, dan ini layarnya juga di 13 inci. Jadi rasanya kalian kayak pakai MacBook, tapi bedanya MacBooknya enak ya, bisa mobiling kemana-mana. Cuma bedanya dia nggak ada seperti desktop app ya. Kalau misalnya Microsoft Word-nya mungkin agak berbeda. Tapi kalau kalian buka Google, ini kan aku pasangi Chrome di sini. Dia Chrome-nya rasanya kayak Chrome desktop ya. Jadi kalau kalian pakai desktop app harusnya tetap mantap. Oke, mungkin seperti itu aja kita gaming testnya di Genshin, dan bisa lihat FPS-nya stabil banget di 60 FPS. Oke, jadi ini kita langsung tes aja di speakernya. Ini kita play di volume 90%. Ini ada bassnya ya, kayak gitunya ada, dan treble-nya enak banget, chest-nya itu mantap. Cuman clarity-nya memang nggak seenak yang tahun 2020 ya, karena karakternya iPad yang 2020 sama 2019 agak beda. Ini enak banget ya. Jadi speakernya itu enak, bagian depnya itu dia tuh tetap ngebass, ada depnya ngebass, dan pas bagian treble-nya yang ces tadi tuh kayak separasi suaranya bagus banget. Ya wajar lah. Semua device-nya Apple speakernya enak semua, iPhone pun, MacBook apalagi. Cuman ini kualitasnya dia diambang antara iPhone sama MacBook. Dia nggak bisa ngalahin MacBook, tapi dia ngalahin iPhone. Karena memang speakernya ada 4 biji di side-nya. Untuk fitur yang mencolok dari iPad ini, dia memiliki kamera di belakang dan di depan yang kualitasnya sangat bagus ya. Kalau kita lihat di kamera depannya, dia hanya memiliki satu lensa. Dan kalau bisa dilihat ini sudah super jernih ya untuk ukuran iPad. Dia memiliki kamera satu ya, tidak seperti yang seri 2020 seperti ini yang sudah memiliki dua kamera. Kalau dilihat, nah dia masih menggunakan satu kamera ya. Sedangkan yang 2020 dia sudah menggunakan dua kamera. Yang dimana dua kamera ini dia memiliki kamera ultrawide di tahun 2020, dan yang di seri 2019 ini dia masih menggunakan satu kamera. Dan untuk perekamannya ini smooth banget ya. Sepertinya dia bisa di 60 fps, tapi nggak tahu cara settingnya. Ya sepertinya mentoknya di 30 fps, tapi ini super jernih ya. Kalau kalian bisa lihat, hampir tidak ada perubahan yang signifikan dari warna dari kamera yang saya gunakan untuk merekam dan kamera di iPad-nya. Dan ini untuk tes video ya. Kalau memang video dia agak getar, dan ini bagus banget memang kameranya. Untuk ukuran iPad aku nggak ada komplain ya. Memang kalau di foto dia lebih bagus daripada di videonya. Dan ini kita kondisi siang ya, lightingnya bagus ya. Cuma dia kalau jarak jauh dia kurang bisa fokus, mulai kacau blurnya. Dia kurang detail juga. Dan kalau kita tembakin langit, dia masih bisa tetap nangkep langitnya di warna biru ya. Itu kalau kalian lihat, langitnya dia tetap warna biru.
nggak kayak Android 1 jutaan yang kalau lihat langit cerah dia bakal jadi warna putih ya langitnya. Di sini beneran siang terang benderang, panas kentang ya, ini Surabaya lah. Dan ini kalau kalian lihat itu pohonnya walaupun video masih bisa tetap detail ya. Ya ini bagus banget sih kameranya. Kalau dibandingin sama Android 1 juta, 2 juta, dia masih bisa bersaing ya. Tapi kalau memang ini stabilisasinya kurang banget, ya memang nggak ada stabilisasinya sih. Jadi apakah iPad Pro tahun 2019 ini masih layak untuk digunakan di tahun 2025? Untuk perbandingannya, iPad ini memiliki kelebihan di desain ya. Desainnya ini memang sangat Apple banget karena memang dia memiliki desain yang sangat konsisten ya. Karena memang Apple memiliki desain yang konsisten. Contohnya kalau kalian lihat antara kedua iPad ini dia tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Mungkin ada di kamera karena dia mengikuti iPhone 12 atau 11 yang seri tahun 2020, dan yang 2019 ini masih mengikuti desain kamera dari iPhone 11. Dan kalau dilihat warnanya cukup sama ya. Kualitas layarnya untuk yang tahun 2020 ini pun juga sama. Lalu kelebihan berikutnya ada di refresh rate layar yang sudah 120 Hz, di mana kalian bisa bermain PUBG di 90 fps dan bisa bermain game-game yang support di layar 120 Hz. Dan yang ketiga adalah performa dari mesinnya ya, yang dimana ini sangat bisa buat bermain game modern seperti Genshin, PUBG, maupun Honkai Star Rail. Dan WUWA ya, Wuthering Wave kalau nggak salah itu lebih berat daripada Genshin, tapi iPad tentunya sudah optimize untuk ngeran WUWA. Untuk kekurangan dari iPad ini adalah aksesoris yang agak susah, karena untuk mencari casing maupun spare part aftermarket dari iPad ini cukup susah karena ukuran layar yang besar itu membuat spare partnya menjadi langka dan cukup susah dicari walaupun dicari di e-commerce ya. Dan yang kedua, dia memiliki kamera yang biasa aja ya, tidak ada ultra wide, dan untuk di kalangan iPad dia tergolong kamera yang biasa aja di tahun ini. Namun dia memiliki kamera selfie yang masih cukup bagus ketimbang iPad Air atau iPad seri biasa yang keluaran mendekati tahun 2022 ke atas. Dan untuk iPad OS yang memiliki update yang terbatas ya. Untuk update-nya sekitar 5-6 tahun, jadi kemungkinan di tahun depan dia sudah tidak mendapatkan update OS terbaru. Karena memang sudah didiscontinue oleh Apple sendiri. Jadi kesimpulannya, apakah iPad Pro 2019 13 inch ini masih layak untuk digunakan di tahun 2025? Jawabannya bisa kalian tentukan sendiri berdasarkan video yang saya buat. Mungkin sampai sini aja video review dari iPad Pro tahun 2019 ini dan apakah layak di tahun 2025. Terima kasih telah menonton. Jika ada kritik atau saran, boleh kalian komen, atau kalian adalah pengguna dari iPad Pro tahun 2019 ini, boleh komen di bawah ya, karena tentu saya akan membacanya. Dan ini adalah video review gadget saya yang keempat, dan ini merupakan review iPad pertama saya. Jadi mohon dukungannya dan terima kasih telah mensupport YX Tech Review untuk berkembang. Jadi berjumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.